Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Alfredo Nicodemus Simanjuntak. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas manajemen risiko dengan judul Strategi Manajemen Risiko dalam Sektor Logistik untuk studi kasus perusahaan dalam menghadapi bencana alam. Ada tiga pokok yang akan saya bahas pada siang hari ini. Yang pertama, risiko utama yang dihadapi, dampak risiko, dan langkah-langkah mitigasi risiko. Yang pertama tentu apa yang menjadi risiko ketika sebuah perusahaan menghadapi suatu bencana alam di perusahaannya. Yang pertama adanya risiko operasional dengan contoh adanya gangguan pengiriman. Biasanya disebabkan banjir yang menyebabkan keterlambatan dalam distribusi barang sehingga layanan logistik tidak berjalan sesuai jadwal. Yang kedua, tentu ada kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh banjir, mengakibatkan kerusakan barang dan fasilitas operasional seperti kendaraan logistik dan sistem IT. Tentu ada kesulitan aksesibilitas, jalan-jalan tergenang air, menyulitkan pergerakan armada logistik untuk pengambilan maupun pengantaran barang tersebut. Tentu ada risiko finansial juga, kerugian akibat kerusakan aset yang disebabkan oleh banjir, perusahaan mengalami kerugian material. Kemudian adanya peningkatan biaya operasional. Perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pemulihan gudang, dan tentu ada potensi kehilangan pendapatan. Dengan adanya keterlambatan pengiriman barang dan kerusakan barang, pelanggan dapat membatalkan semua pesanan. Kemudian ada resiko reputasi, keluhan, dan ketidakpuasan terhadap pelanggan. Tentu karena adanya keterlambatan menyebabkan citra atau reputasi perusahaan menjadi buruk ya. Adanya turunan kepercayaan mitra bisnis. Keempat, risiko hukum dan kepatuhan, potensi gugatan konsumen. Jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian layanan, pelanggan dapat menuntut kompensasi. Dan juga tentu ada kepatuhan terhadap regulasi logistik. Kelima, risiko sumber daya manusia, keselamatan karyawan. Karyawan yang bekerja di gudang sebagai pengemudi ataupun karyawan bisa menghadapi risiko banjir dan tentu ada produktivitas yang menurun. Tentu ada dampak risiko yang timbul ya. Biasanya dampak risiko dari perusahaan akibat banjir, tentu adanya keberlanjutan bisnis perusahaan cukup signifikan dan dapat mempengaruhi berbagai aspek operasional, finansial, dan reputasi seperti yang tadi kita bahas. Selain itu, kerusakan gudang dan armada logistik yang terendam banjir memerlukan biaya yang besar dan perbaikan yang berpotensi meningkatkan biaya operasional perusahaan. Dan juga secara finansial dampaknya, perusahaan dapat mengalami kerugian yang signifikan akibat kerusakan barang dan infrastruktur serta penurunan volume pengiriman. Dan kerugian tersebut dapat menyebabkan atau mempengaruhi terhadap likuiditas perusahaan dalam jangka pendek yang membuat perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban finansial dan operasional lainnya. Tentu dari sisi reputasi juga seperti yang kita bahas sebelumnya, dapat mengganggu konsumen atau tidak mampunya memenuhi janji dapat merusak hubungan antara pelanggan dan perusahaan tersebut. Tentu juga ada dampak hukum karena pelanggan merasa dirugikan, perusahaan tidak dapat memenuhi kompensasi yang memadai. Mereka dapat mengajukan gugatan hukum yang akan memakan waktu dan biaya. Untuk studi kasusnya tentu eh, dari Badan BMKG wilayah Jabodetabek pada tahun 2020 Jabodetabek mengalami tiga banjir besar. Melalui laporan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Lapindo, menyebabkan sektor logistik paling berdampak dengan mencapai 6 triliun dan melakukan atau mengalami penurunan produktivitas sebesar 25-30% selama periode pasca bencana yang berlangsung. Diperkirakan ada eh, perusahaan yang mengalami sebesar 10 miliar akibat kerusakan gedung dan
kendaraan, dan lain sebagainya. Contoh studi kasus tentu ada PT Pos Indonesia. Pada 2020, Jakarta mengalami banyak terendam banjir di PT Pos Indonesia yang bergerak di sektor logistik. Tentu akibatnya keterlambatan pengiriman meningkat dan mengalami kerugian finansial akibat biaya operasional. Untuk mengatasi risiko, PT Pos Indonesia kemudian memperkuat regimen risiko dengan meningkatkan pemantauan cuaca, menyiapkan dana darurat dan diversifikasi lokasi gudang. Tentu ada rekomendasi mitigasi atau pencegahan. Yang pertama tentu seperti di PT Indonesia tadi, adanya diversifikasi lokasi fasilitas dan gudang untuk agar perusahaan jika salah satunya mengalami terendam tidak mengganggu atau memiliki kantor yang lain. Tentu penggunaan teknologi yang memainkan peran kunci dengan mengimplementasikan sistem manajemen logistik berbasis cloud atau teknologi pemantau cuaca yang canggih. Tentu ada juga perencanaan keuangan dan asuransi bisnis yang harus disiapkan dengan matang dengan menyusun dana darurat yang cukup. Kemudian perencanaan rantai pasokan yang fleksibel. Dan yang terakhir pelatihan dan kesiapsiagaan karyawan merupakan langkah penting berikutnya. Tentu strategi komunikasi kritis yang efektif perlu diterapkan dengan membangun komunikasi yang transparan dan jelas kepada pelanggan jika terjadinya suatu bencana yang tidak bisa diprediksi. Terima kasih, demikianlah yang bisa saya presentasikan. Jika ada masukan dari Bapak dosen atau teman-teman, eh, bisa dibalas di komen. Terima kasih, selamat siang.